Jadi kan kejahatan Jokowi ini kan bukan cuma satu ini, bukan cuma kebohongan aja. Dia juga melakukan kejahatan hak asasi manusia. Dia juga melakukan kejahatan pelanggaran terhadap hak sipil dan politik. Dia juga melakukan kejahatan terhadap perampasan tanah-tanah rakyat melalui PSN. Itu banyak sekali sebetulnya ya pelanggarannya. Dan ada 3 ciri-ciri setan. Sekali lagi, rezim ini adalah rezim setan. Ciri-ciri setan yang pertama adalah penipu. Ciri-ciri setan adalah yang pertama adalah penipu. Jokowi penipu atau tidak? Penipu. Penjahat. Ciri-ciri yang kedua adalah memutarbalikkan fakta. Jokowi suka memutarbalikkan fakta atau tidak? Jadi ini adalah rezim setan. Yang ketiga yang harus kita waspada bahwa rezim ini selalu membuat kita putus asa. Oke. Aliansi Rakyat Menggugat. Oh, Aliansi Rakyat Menggugat. Unik ya Bu, ini biasanya orang demo makannya ini, tapi ini rame-rame makan lontong nih ya Bu ya? Iya. Jadi ARM itu kompak bersatu. Satu makan semua. Satu makan semua ya? Iya. Oke. Enggak lu gue enggak. Jadi kompak. Sampai turun di jalan pun kompak. Ini udah Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan ada beberapa kelompok yang sementara ini mencoba untuk mencari-cari kesalahan Presiden Jokowi. Dan salah satu kelompok tersebut adalah tim advokasi masyarakat anti kebohongan yang telah menggugat Presiden Jokowi kepada pihak berwajib. Menurut mereka bahwa selama kurun waktu 10 tahun dalam pemerintahan Presiden Jokowi ini, banyak sekali kebohongan yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap rakyat Indonesia. Dan di dalam video ini juga kita akan melihat bagaimana Faisal Assegaf yang terkenal sebagai seorang kritikus, ya, memberikan provokasi terhadap masyarakat untuk terus menggencarkan aksi mereka dalam upaya untuk menjungkalkan Presiden Jokowi sebelum masanya tiba. Dan nanti juga dalam video ini kita akan menyaksikan bagaimana salah seorang pendukung atau loyalis seorang Presiden Jokowi berjuang untuk mengkanter setiap statement buruk yang dilakukan oleh para pembenci Jokowi dari statement-statement mereka yang bersifat provokatif tersebut. Untuk tidak memperpanjang kata, mari kita saksikan video-videonya. jadi kan kejahatan Jokowi ini kan bukan cuma satu ini, bukan cuma kebohongan aja. Dia juga melakukan kejahatan hak asasi manusia. Dia juga melakukan kejahatan pelanggaran terhadap hak sipil dan politik. Dia juga melakukan kejahatan terhadap perampasan tanah-tanah rakyat melalui PSN. Itu banyak sekali sebetulnya ya pelanggarannya. Dan nanti tokoh-tokoh yang lain itu akan menggunakan perkara yang lain lagi. Jadi kayak kita bertuju ini untuk sementara fokusnya tadi seperti dikatakan oleh Pak Suripto, tema besarnya itu adalah tentang kebohongannya dulu. Kebohongannya udah banyak, apalagi yang kejahatan-kejahatan yang lainnya ya. Itu satu. Nah, yang kedua terkait dengan persidangan, proses persidangan ini biasanya antara 3 minggu sampai dengan 4 minggu itu baru kita dapat jadwal sidang pertamanya. Dan nanti yang menarik ini mungkin dari sekarang perlu kita beritahukan kepada masyarakat bahwa yang kita gugat ini adalah Jokowi secara pribadi sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan dia menggunakan mekanisme ketatanegaraan untuk melakukan rangkaian kebohongannya, kan begitu. Nah, karena dia seorang warga negara yang menggunakan instrumen-instrumen ketatanegaraan untuk melakukan kejahatan dan berupa kebohongan, ya, maka nanti yang wajib datang, jadi dia tidak bisa, kalau dia sebagai presiden digugat, maka dia bisa menunjuk jaksa agung untuk mewakilinya, ya kan? Atau dia bisa menunjuk Menteri Hukum dan HAM, atau dia bisa menunjuk orang-orang KSP, kantor sekretariat kepresidenan. Nah, ini karena dia sebagai pribadi yang digugat, maka dia harus hadir nanti. Nah, secara pribadi. Nah, karena itu nanti dalam proses awal itu ada nama yang disebut dengan dalam sistem pengadilan itu adalah proses mediasi.
Nah, proses mediasi itu langsung ketemu antara pihak tergugat dengan pihak penggugat langsung. Pihak penggugat. Nah, pihak penggugat langsung itu tanpa diwakili oleh kuasa hukum. Nah, jadi nanti kita akan bertuju ini akan berhadapan langsung dengan Jokowi kalau dia berani datang. Ya, kalau dia banci, nggak mau datang, nggak berani datang, ya berarti kita ngadepin meja kosong tuh nanti, ya. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu karena itu nanti akan diberi oleh hakim waktu untuk mediasi namanya. Tetapi itu hanya kita akan lihat nanti jadwal mediasinya dimulai itu nanti mungkin kita bisa dapat kabar dari pengadilan negeri ini, pengadilan negeri Jakarta Pusat ini mungkin sekitar 3 atau 4 minggu ke depan, ya kita akan dapat kabar kapan akan mulai proses mediasi itu. Nah, jadi itu yang disebut dengan baik. Jadi ceritanya Munarman ini dan juga ke-6 teman lainnya, jadi mereka kurang lebih ada 7 orang. Itu mereka berupaya untuk menjatuhkan Presiden Jokowi dari sisi yang lain. Mungkin kelompok mereka itu banyak. Tetapi menurut Munarman tadi bahwa kelompok mereka yang berisikan 7 orang tadi, itu mereka hanya melihat sisi buruk atau kesalahan dari Presiden Jokowi itu dari sisi yang namanya kebohongan. Jadi menurutnya banyak sekali kebohongan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama kepemimpinannya yang dalam kurun waktu 10 tahun ini. Jadi menurutnya bahwa kebohongannya saja banyak, apalagi kejahatannya. Dan diceritakan tadi bahwa Presiden Jokowi saat ini digugat sebagai seorang warga negara, bukan sebagai seorang presiden. Sehingga mereka harapkan bahwa Jokowi akan bertemu langsung dengan mereka dalam tahap mediasi. Tetapi ya biar bagaimanapun juga Jokowi adalah memang seorang warga negara, tetapi ia juga dalam jabatannya sebagai seorang presiden itu tentunya melekat. Siapa itu Jokowi dan siapa itu presiden. Karena biar bagaimanapun seorang Jokowi itu melekat dalam dirinya itu adalah seorang presiden. Sehingga presiden pasti memiliki pembantu atau perangkatnya. Dan tidak akan mungkin seorang Presiden Jokowi menghadiri ya sidang mediasi dan lain sebagainya seperti yang diharapkan oleh Munarman ini. Mungkin Munarman ini juga sedikit kecewa, ya bukan sedikit lagi, tapi banyak sekali kecewa dengan pemerintah Presiden Jokowi. Karena ya menurutnya Bapak Presiden Jokowi melakukan banyak kejahatan. Termasuk barangkali dugaannya terkait dengan kasus kilometer 50 ya, di mana di situ ada kurang lebih 6 anggota FPI tertembak saat itu. Baik, kita lanjut, kira-kira apa lagi komentar selanjutnya dari Munarman ini? Proses ini. Nah, tadi sudah disebutkan oleh rekan kita, oleh ketua tim pengacara kita, yaitu Saudara Aziz Yanuar ini, bahwa tuntutan kita itu tadi, yang tadi kan sudah disinggung oleh Pak Sunarko tadi, soal rumah yang diberikan hadiah tadi itu, atau Pak Marwan tadi nyebut ya. Nah, itu nanti kita minta supaya tidak diberikan kepada Jokowi, ditahan oleh negara. Kemudian uang pensiunnya sebagai presiden itu juga tidak diberikan. Itu untuk mengganti ya kerugian-kerugian ya yang ditimbulkan oleh kebohongan Jokowi. Kan utang yang ditimbulkan oleh Jokowi ini sampai dengan hari ini itu lebih kurang 5.700 triliunan. Mulai dari 2015 lah katakanlah. Kalau 2014 kan itu pemerintahan lama. 2015 sampai dengan 2024 ini hari ini itu sekitar 5.600 atau 5.700 triliun. Nah, dia yang harus ganti itu karena itu bukan tanggung jawab negara. Karena dia yang melakukan itu dengan ambisi-ambisi proyek-proyek pribadinya dia. Ya, belum lagi yang dia melakukan korupsi di dalam di dalam hutang luar negeri itu ya, melalui proyek-proyek strategis nasionalnya itu. Nah, jadi yang kita inginkan itu supaya beban hutang yang 5.700 atau 5.600 itu dibayar oleh Jokowi, bukan oleh rakyat Indonesia. Sebab kalau itu dibebankan kepada rakyat Indonesia, ya, padahal itu adalah untuk memenuhi ambisi Jokowi semata, maka, nah, di mana hubungan hukumnya antara kita penggugat ini dengan kerugian itu? Ya, kalau itu dibiarkan harus dibayar oleh rakyat, kita ini kurang bayar lewat proses pajak. Lama itu sampai anak cucu kita itu masih terus bayar itu ya. Nah, kita mau cut off itu hutang supaya Jokowi yang tanggung jawab beserta anak cucunya. Karena secara perdata hutang itu tanggung jawab bisa diturunkan, itu diwariskan itu. Jadi dia yang harus tanggung jawab. Jangan bebannya kepada rakyat Indonesia. Nah, ini Munarman mantan sekjen ya, FPI ya, mantan sekretaris umum Front Pembela Islam ini pintar sekali ya. Menurutnya bahwa utang yang sementara ini dibebankan kepada negara Indonesia ini, yang dalam artian bahwa utang negara ini, utang luar negeri
dari bangsa Indonesia ini harus ditanggung sepenuhnya oleh Presiden Jokowi. Karena menurutnya bahwa Presiden Jokowi telah mengambil hutang itu untuk proyek-proyek ambisiusnya. Ini katanya proyek pribadi. Nah, proyek pribadi yang seperti apa? IKN itu kan sudah disahkan secara undang-undang. Dan kebijakan untuk utang dan lain sebagainya dengan angka yang begitu fantastis, tentunya juga tidak serta-merta hanyalah sebuah keinginan dari seorang presiden, tetapi itu sudah tentu melalui mekanisme, dan hal itu sudah pasti ditentukan atau diputuskan bersama dengan DPR. Nah, ketika dalam masa jabatan Presiden Jokowi ini, keputusan bersama dengan DPR ini dieksekusi, lalu hasil akhirnya harus Presiden Jokowi yang pikul utang itu sendiri sebagai utang pribadi, itu dapat ilmu dari mana? Kalau memang benar demikian, berarti ya presiden-presiden sebelumnya juga harus digugat, karena presiden-presiden sebelumnya juga telah meninggalkan utang yang begitu besar. Dan bahkan ada presiden yang meninggalkan utang, tetapi ya proyeknya banyak mangkrak di mana-mana. Tetapi kalau utang yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, tentu masyarakat Indonesia merasakan, teristimewa masyarakat Indonesia Timur yang mungkin selama ini ya diskriminasi pembangunannya, tetapi mereka rasakan betul di zaman Presiden Jokowi ini. Sekalipun itu melalui utang luar negeri, tetapi masyarakat Indonesia Timur merasakan bagaimana buah daripada utang itu sendiri. Artinya kepembangunan itu mereka juga merasakan. Tetapi ketika seorang presiden hendak turun dari jabatannya, ketika masanya sudah selesai, maka seluruh utangnya selama utang negara selama masa kepemimpinan harus dibebankan kepada dirinya. Itu di negara manapun tidak demikian, kecuali itu adalah sebuah korupsi secara terang-terangan yang bisa dibuktikan, maka itu akan dibebankan kepada dirinya dan juga harus ditanggung jawab oleh pribadi seorang Jokowi ini. Tetapi kalau itu utang luar negeri untuk kepentingan pembangunan bangsa ini yang telah diputuskan bersama dengan DPR, ya ini menjadi beban negara, bukan menjadi beban Presiden Jokowi lagi. Tetapi kita jadi heran seorang Munarman kok bisa ya berharap sesuatu yang mustahil ini. Itu yang kita mau. Jadi ini untuk membuka pikiran gugatan ini gugatannya untuk justru menolong rakyat Indonesia supaya tidak dibebani oleh utang Jokowi itu. Supaya yang bayar utang itu adalah Jokowi. Utang Jokowi. Diambil dari mana? Dari tuh rumahnya salah satu yang mau hadiah untuk pensiunnya dia. Kemudian uang pensiunnya dia. Kalau kurang itu, maka harta-harta yang Jokowi yang dilaporkan waktu dia menjabat gubernur, kemudian 23 miliar. Kemudian waktu dia daftar Pilpres 26 miliar, nambah 3 miliar tuh, padahal baru 2 tahun menjabat gubernur itu, Pak. Nah, itu nanti disita juga harta-harta itu untuk keperluan membayar utang itu yang 5.700 triliun itu. Nah, jadi ini yang kita sampaikan, disebarluaskan kepada masyarakat bahwa gugatan ini untuk menolong masyarakat Indonesia yang 270 juta lebih itu supaya mereka tidak lagi dibebani oleh pajak. Karena pajak-pajak ini makin hari makin membebani kalau itu dibiarkan utang-utang itu. Jadi utang luar negeri dari bangsa Indonesia ini harus dibebankan kepada Presiden Jokowi. Ambilnya dari mana? Dari jatah rumah atau tanah sesuai dengan undang-undang yang nantinya akan didapatkan oleh Presiden Jokowi ketika masa jabatannya selesai, itu harus diambil. Dan kalau itu pun masih kurang, harus ambil lagi dengan harta-harta yang lain. Nah, niat baik Munarman ini kenapa tidak bersama kelompoknya ya menggelorakan yang namanya disahkannya undang-undang perampasan aset? Bukankah undang-undang perampasan aset itu akan sangat bagus? Kalau punya niat untuk menolong seluruh rakyat Indonesia, harusnya undang-undang perampasan aset itu disahkan terlebih dahulu. Coba didorong itu, sehingga para koruptor itu bisa mengembalikan hasil korupsi mereka, dan tentunya akan bisa meringankan beban bangsa ini. Tetapi justru seorang presiden yang dengan niat tulus, dan juga sudah berjuang selama ini, memberikan bukti banyak hal kepada bangsa Indonesia, dan juga menjadi perhatian dunia, justru ya didorong untuk bayar utang negara ini secara pribadi. Ini sangat tidak masuk akal. Bahkan yang boleh menghitung-hitung dari hasil laporan LKPM dari Presiden Jokowi yang naik 23M ke 26M itu pun dipersoalkan, dan itu semuanya harus dikeruk habis untuk membayar utang luar negeri. Sangat tidak masuk akal. Kenapa baru Presiden Jokowi ini Munarman berteriak seperti itu? Bukankah presiden-presiden sebelumnya juga memiliki utang luar negeri yang begitu tinggi, tetapi itu tetap dibebankan kepada negara karena memang itu utang negara, bukan utang Presiden Jokowi, ya. Dan jelas-jelas dalam utang itu juga tertuang, ya ini utang luar negeri bangsa Indonesia ini, bukan utang luar negeri pribadinya Presiden Jokowi, karena memang kebutuhan atau
uang yang dipinjamkan itu juga untuk kepentingan pembangunan bangsa ini. Sekalipun IKN yang banyak orang mencibirkan bibir, tetapi itu juga merupakan bagian daripada karya pembangunan untuk bangsa Indonesia ini. Dan itu juga bagian utang-utang yang dipakai untuk pembangunan bangsa ini. Bukan untuk kepentingan membangun perusahaan Presiden Jokowi atau juga keluarganya. Sehingga kalau dituntut untuk Presiden Jokowi harus bayar utang luar negeri Indonesia ini dari aset atau harta pribadi, itu sangat tidak dibenarkan. Dan ini mungkin mimpi nih ya. Mimpi untuk bisa terwujudkan ini, barangkali ya. Jadi itu target pertama kita sebetulnya ya. Jadi supaya masyarakat tidak terbebani segala macam. Nah, nanti urusan yang pidana, urusan lain-lain itu urusan yang perkara lain. Nanti kita ajak tim tokoh-tokoh yang lain untuk mengajukan gugatan-gugatan atau laporan-laporan pidana. Kita sudah siapkan sebetulnya ya. Tapi nanti itu kalau diumumkan sekarang ya ketahuan keenakan dia dong. Ya, jadi kita diam-diam aja dulu. Seperti sekarang, tiba-tiba kita daftarkan, kita masukkan gugatan, kan udah jadi itu. Nah, mau tidak mau ini harus diproses oleh pengadilan. Kalau diproses akan diprosesin oleh pengadilan, tapi kita tidak tahu hasilnya. Tapi kalau diproses, pengadilan wajib menerima, mengadili setiap perkara yang didaftarkan. Itu pengadilan ya. Dan ini sifatnya perdata. Jadi sekali lagi target kita supaya pengadilan memutuskan, jadi tidak ke lain-lain, supaya pengadilan memutuskan ya, tanggung jawab utang yang dilakukan oleh Jokowi itu dibebankan kepada Jokowi, bukan kepada rakyat Indonesia, bukan kepada negara, bukan kepada APBN. Ya, itu banyak sekali itu, termasuk utang-utang kereta Cina, kereta cepat Cina ya, macam-macam lah, IKN segala macam ya, yang tadi katanya janjinya tidak ucapannya, kebohongannya itu dia ngomong tidak akan menggunakan APBN, tetapi kemudian ternyata menggunakan APBN. Nah, itu salah satu bentuk saja ya. Tapi banyak lagi yang nanti akan di persidangan, nanti akan kita bongkar semua bentuk-bentuk kebohongannya itu. Tadi seperti kata Pak Mursalin, itu kalau ditumpuk kebohongannya itu, kalau kata Pak Narko sampai mana Pak? 1 hari dijelaskannya nggak jelas. Nggak jelas ya. Dan kalau ditumpuk berkasnya? Kata Koji Dudit sampai bulan. Nah, jadi itu yang nanti akan menjadi seru di pengadilan ketika kita menghadirkan saksi-saksi itu. Nanti semua ahli-ahli dan saksi-saksi akan kita hadapkan di pengadilan untuk memaparkan bentuk-bentuk bukti-bukti kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi selama 2012. Jadi bukan saja selama dia menjabat presiden. Jadi sejak 2012 nih. Karena 2012 dia sudah berbohong loh. 2012 itu apa? SMK. Katanya diwawancara di acara Economic Challenge waktu itu ya, di salah satu TV itu ya, katanya sudah ada pesanan 6.000, sudah uji emisi, nanti harganya lebih murah. Sampai hari ini kita nggak lihat tuh mobilnya di jalan. Sudah bisa produksi, betul. 200. Betul. Sekarang bannya aja nggak ada di atau mungkin mobilnya saking hebatnya itu, mungkin mobilnya nggak kelihatan, saking hebatnya jalannya itu di atas udara mungkin ya, jadi tidak ada di jalanan, mungkin di udara itu mobilnya, mungkin saking hebatnya teknologinya itu. Jadi itu hal-hal yang seperti itu yang mungkin yang jelas berupa kebohongan. Jadi sejak 2012 tuh kebohongan itu ya. Nah, itu diantara. Jadi itu lebih kurang yang mau kita clearkan dan mau kita sampaikan ke masyarakat Indonesia. Jadi mereka mengelak angka ternyata tidak hanya di masa Jokowi menjadi presiden, tetapi jauh sebelum itu ya, saat beliau masih menjabat gubernur dan janji terkait dengan mobil SMK, mungkin itu semasa beliau masih menjadi wali kota di Solo. Dan terkait mobil SMK yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi itu dianggap sebagai sebuah kebohongan. Nah, kalau setiap janji seorang politikus ya, janji-janji kampanye ataupun apapun bentuknya yang dilontarkan oleh seorang politikus lalu tidak terwujud, apakah itu harus dianggap sebagai sebuah kebohongan dan harus digugat di pengadilan? Kalau memang benar demikian, berarti akan banyak sekali politikus ya, pejabat-pejabat negeri ini yang pasti akan masuk penjara ataupun ya membayar denda kalau memang itu perdata ya. Kalau itu semua dianggap sebagai sebuah kebohongan. Banyak sekali pejabat yang saat berkampanye itu bagus sekali janji-janjinya, tetapi juga seringkali ya ada yang terwujud, ada juga yang tidak terwujud. Dan apakah karena janji kampanye tidak terwujud itu harus dinyatakan sebagai sebuah kebohongan dan patut digugat di pengadilan? Rasanya juga itu sangat janggal ya. Karena memang kalau benar demikian pasti banyak pejabat Indonesia ini yang sudah dilaporkan ke pengadilan terkait hal itu.
terkait dengan apa yang kita lakukan. Jadi banyak misalnya yang menuduh cari kerjaan, cari segala macam. Enggak, kita mau menyelamatkan masyarakat Indonesia supaya tidak terbebani oleh utang, pembayaran utang melalui pajak yang pembayarannya itu sampai dengan bisa 50 sampai 70 tahun bisa ke anak cucu kita yang membayar itu nanti. Demikian dari saya. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa rejim ini adalah rejim setan. Ada 3 ciri-ciri setan. Yang pertama, penipu. Recorder sini. Kamu tas recorder. Ada 3 ciri-ciri setan. Sekali lagi, rezim ini adalah rezim setan. Ciri-ciri setan yang pertama adalah penipu. Ciri-ciri setan adalah yang pertama adalah penipu. Jokowi penipu atau tidak? Penipu. Untuk kelompok kalian ya. Ciri-ciri yang kedua adalah memutarbalikan fakta. Jokowi suka memutarbalikan fakta atau tidak? Kan ditanya ke kelompok kalian pasti oke. Yang ketiga yang harus kita waspada bahwa rezim ini selalu membuat kita putus asa. Ketika kita demo di mana-mana, ada banyak polisi, ada banyak tekanan supaya kita putus asa. Ini cara-cara setan. Kita putus asa enggak? Kocak ini. Putus asa enggak? Mau demo lagi enggak? Belum tahu demo, belajar dulu. Demo terus. Kita lawan rezim setan sampai tumbang. Rezim setan ini telah mengancam jiwa-jiwa seluruh bangsa Indonesia. Karena kita terancam, kita harus segera melawan saat ini juga. Tidak boleh putus asa. Lawan terus sampai Jokowi tumbang. Ini rezim setan. Luar biasa. Kita lawan rezim setan. Ya, sekali lagi kita lawan rezim setan. 3B, ingat 3B. Penipu, memutar balik fakta, dan membuat kita putus asa. Jangan sampai putus asa. Lawan terus. Kenapa kasih orang dengan demo ya? Lawan terus sampai tumbang. Sampai tumbang. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Merdeka. Merdeka. Jadi lucu. Terima kasih. Rakyat menuntut keadilan dalam bernegara. Dan ini acara yang insya Allah. Halo, selamat malam. Provokator, penjilat asal Yaman. Hei, Asegaf, pemberontak, imigran Yaman. Lu di Indonesia itu berjasa apa? Elu di Indonesia itu cuma jadi pecundang. Betul. Elu di Indonesia itu cuma seorang imigran mengatur bangsa Indonesia. NKRI harga mati. Asegaf. Asegaf. Elu itu cuma pecundang, penjilat asal Yaman. Itulah diri kamu. Semua Habib-Habib gadungan itu penjilat semua asal Yaman, termasuk Getabrus Habib Pasdegan. Salam Yusuf Asegaf, salam tersungkur. Imigran nyungsep. Tidak ada antik-antik Mulyono yang coba-coba untuk masuk ke acara ini. Tindakan mereka membubarkan forum yang dihadiri para tokoh adalah tindakan yang sangat terkutuk. Menunjukkan bahwa Mulyono mengalami gangguan jiwa akut dan ketakutan luar biasa. Makanya kalau mau berkuasa jangan merasa superior, jangan merasa paling hebat. Ini iri hati kayaknya. Sudah usung anak, usung mantu, istrinya juga diduga terlibat skandal tambang. Ini rezim yang paling brengsek. Rezim Jokowi yang ditumbangkan karena ini adalah gambaran. Rileks aja ngomongnya Pak. Iya, santai aja. Teriak-teriak. Nanti Bapak teriak-teriak sambil semangatnya kan terkincit pula dalam celana. Bingung kawan sebelah tuh. Ya Pak, rileks Pak, steady.
Nggak perlu teriak-teriak juga Pak. Lagian Bapak teriak-teriak pun sampai menggeletar-geletar, saking semangatnya ya kan. Ingat usia Pak. Betul. Ya, kondisikan dulu kesehatan. Ngomong santai ya, rileks, santai tapi aja. bermakna. Ya kan? Ini udah ngomong teriak-teriak dengan semangat juang 45, tapi yang diomongkan semuanya tak benar. Anda bilang di ujung pemerintahan Jokowi masih menampakkan hal yang buruk, maka secepatnya rezim Jokowi harus diganti. Rezim Jokowi harus ditumbangkan. Karena ini adalah gambaran betapa buruknya rezim itu. Insya Allah perjuangan ini akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan, dan insya Allah Allah akan mudahkan perjuangan ini dan akan menghukum mereka yang melakukan dosa-dosa politik yang besar dan dibuktikan terkomunikasi pada peristiwa hari ini yang tidak pantas dilakukan oleh negara pemerintah yang beradab, yang bermoral, yang berpancasila. Ini bukti Pancasila sudah diinjak-injak. Undang-Undang Dasar 45 sudah disingkirkan. Aneh-aneh. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Terus Bapak bilang lagi, dunia Pak ya. Dunia harus sama-sama bergerak, menegur, mengkritik, bahkan mendesak dan mendorong rakyat Indonesia untuk menegakkan daulatnya sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang menghargai hak asasi manusia. Peristiwa ini adalah crime of humanity, kejahatan atas kemanusiaan. Bapak langsung takbir, Allahu Akbar 3 kali. Mantap Pak. Kejadian kalian itu ya, yang kalian waktu kalian diskusi itu ya kan, yang mau memakzulkan Pak Jokowi, diskusi yang mau memakzulkan Gibran itu kan datang sekelompok preman ya kan. Habis itu kan yang dirusaknya kan cuma alat-alat kalian aja. Betul nggak Pak? Dan kalian itu Pak nggak ada rasa terkejut, santai saja, ada rasa shock, karena kalian tuh rileks aja. Buktinya Rapli Harun rileks juga. Itu ada juga di situ kan yang mantan jenderal, kenapa diam aja? Mana semangatnya? Katanya punya semangat 45. Kalau seandainya secara logika ya, kalau kita berdiskusi di tempat kita sendiri dan datang orang ya merusuh di tempat kita, otomatis ya kita melawan. Itu namanya refleks sebagai manusia. Masa tempat kita dikacau orang kita diam aja cuman menonton? Kecuali orang yang datang itu adalah memang tamu undangan kita yang kita setting untuk datang seolah-olah merusuh. Paham Bapak maksud saya? Betul. Jadi, sekali Pak, drama Sarumpait jilid 2 ini nggak usah kalian mainkan, udah basi. Ya. Sarumpait jilid 2. Macam mana orang tuh bisa tahu kalian di situ? Macam mana orang tuh bisa masuk sementara security udah pasti kalian bilang suruh jaga ketat. Kalau nggak atas undangan kalian sendiri. Sok-sok pula kalian bilang ini melanggar hak asasi manusia. Orang kalian yang ciptakan sendiri. Ya kan? Dan semangat kali mau memakzulkan Pak Jokowi Pak. Bapak kalau udah bicara pemakzulan Pak Jokowi ya semangat 45. Tapi begitu ya Anda bilang diserang preman, kenapa nggak ada yang berani melawan? Logikanya di mana Pak? Ya Pak, udah cukup lah itu. Dulu waktu kasus 2019 drama Sarumpait ya kan, yang dibilangin digebukin orang padahal ternyata operasi plastik Pak. Ini itu lagi kalian buat dramanya seolah ada ibu-ibu, mana polisi, aduh kalau saya Pak perempuan di situ, wah, kalau datang orang kacau saya maju duluan. Kalau ada orang yang mengkacau di tempat kita, mengacau di tempat kita, ya otomatis refleks pasti kita melawan. Ini kalian selalu aja tenang saja. Action pula bilang kan, masa saya harus melawan? Yang penting kan dia tidak menyakiti saya. Kan cuma ngambil alat-alat kalian untuk demo kan.
Itu bukan pejuang 45 namanya Pak, itu namanya pengecut. Karena kalian sudah tahu bahwasanya yang datang itu kalian yang undang, ya. Preman-preman itu kan kalian sendiri yang undang. Makanya tidak kaget. Kalian bikin keributan. Habis itu kalian salahkan Pak Jokowi, kalian salahkan pemerintah. Kalau Pak Jokowi mau menciduk kalian, ya kan, dia tinggal perintahkan Kapolri. Karena sebenarnya kalian udah pantas diciduk, tapi Pak Jokowi tidak melakukan itu. Pertama, kalian sudah mau buat makar, sudah mau menjatuhkan Pak Jokowi. Itu sudah bisa dituntut sama Pak Jokowi. Sudah bisa disuruh Pak Jokowi, dikerahkan Pak Jokowi Kapolri untuk menangani kalian semua. Tapi Pak Jokowi tidak lakukan. Apalagi yang hal sepele gitu, yang kalian cuma diskusi ecek-ecek. Sekelompok sampah sedang berdiskusi untuk melengsarkan Presiden Jokowi, ya, untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka. Jadi Pak Jokowi tidak akan berbuat seperti itu, Pak. Betul. Kalau Anda yang keji, jangan tuduhkan orang lain. Udah gitu nggak usah Pak bawa-bawa nama Allah di dalam hal seperti ini. Bukannya dalam Islam dilarang, haram hukumnya menumbangkan pemerintahan yang sah. Itu. Jadi kalau Anda berdoa minta Allah untuk apa tadi kau bilang Pak, untuk memudahkan ya perjuangan ini, ya nggak mungkin lah Allah mudahkan Pak. Namanya Bapak mau makar, sementara dalam Islam diharamkan. Bapak pun bertolak belakang. Ajar agama lagi lah kalian ya Pak. Udah gitu Pak, usia ini kan udah maghrib ya. Kan alangkah enaknya berkumpul sama keluarga, bercanda-canda sama istri, ya Pak, menikmati hari tua Pak. Daripada kerjanya mau makar, terus mau menjatuhkan Pak Jokowi, mau memakzulkan Pak Jokowi, mau menjatuhkan Gibran. Sekali lagi saya bilang Pak, kalau bicara tuh lembut aja Pak, tapi mengena ke hati. Daripada Bapak teriak-teriak dengan sampai menggetar-getar. Coba cek dulu Pak, mana tahu tergincit Bapak. Salam dari saya Pak. Jadi dari Aliansi Rakyat Menggugat, ya, ibu-ibu dari Aliansi Rakyat Menggugat. Benar ya Pak? Oke. Aliansi Rakyat. Oh, Aliansi Rakyat Menggugat. Unik ya Bu, ini biasanya orang demo makannya ini, tapi ini rame-rame makan lontong nih ya Bu ya? Iya. Jadi ARM itu kompak bersatu. Satu makan semua. Satu makan semua ya? Iya. Oke. Enggak apa? Enggak lawak gue enggak. Jadi kompak. Sampai turun di jalan pun kompak. Ini udah jilid yang keberapa Bu? Hah? Udah jilid yang keberapa akhirnya? Jilidnya kayaknya udah hampir ke 100. Enggak, dalam waktu 1 bulan ini Bu? Iya, full. Full ya? Rencana besok masih ada aksi lagi? Sampai tanggal 20 lengsernya Jokowi insya Allah. Kan sama aja, kalau kan masa jabatnya Jokowi kan sebentar lagi selesai. Iya. Ibaratnya ya Jokowi mungkin dengarnya nyantai-nyantai aja, tinggal beberapa hari. Tapi kira-kira apa yang mau dituntut dari demo ini Bu? Ya itulah, segera aja adili Jokowi. Jokowi itu banyak bohong. Oh, oke. Apa ya, menjual, menghabiskan aset-aset negara diberikan ke oligarki. Oke. Oh, karena Jokowi menghabiskan aset negara dan diberikan ke oligarki gitu ya Bu. Saya perjelas ya itu Bu ya Bu. Iya. Oke. ARM ini ibu-ibu ini terkumpul dari daerah mana saja ini? Se-Jakarta, se-Jabodetabek. Sampai ada yang dari Bandung. Oh, ada dari Bandung juga ya. Dari Bandung masuk ke sini. Totalnya berapa orang semua hari ini? Berapa duit dibayar? Ada nyampe 200-an orang ya Bu. Pikirnya 1 juta. Oke. ARM ya? Ya ARM nih kaosnya tuh. ARM. Apa kata-kata quote dong, quote of the day dong hari ini? Quote of the day, kata-kata hari ini dong, apa? Hari ini alhamdulillah kita semangat penuh perjuangan. Walaupun kita dihalang-halangi, tidak mencari halangan dan tidak menyurutkan semangat kita niatnya. Karena kita membela rakyat, bukan membela siapa-siapa. Anak cucu kita membela Esing, Aseng dan Esong. kasihan anak cucu kita masa Tidak saling dengar lagi nih. ya. Biasa mau dikasih kondom. Secepatnya cabut undang-undang 28
ada kondomisasi, kondom kontrasepsi. aduh ada makan gratis Dan itu cepatnya akan apa? tangkap adili Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya di Nusa Kambangan. Ditunggu di sel. Tunggu ya Pak Jokowi di Nusa Kambangan. Bu. Nah, boleh nanya Bu? Nanya apa? Sebelum batuk dulu. Oh, lagi batuk. Oh, Ibu orator ya tadi? Oh tidak, kami cuma korlap aja. Oh, Ibu korlap. Nama Ibu siapa? Saya Tita dari Siapa? ARM. Tita. Ibu Tita. Oke. Oh, korlap dari RM. Boleh sebelum saya bertanya, quote of the day dulu dong, hari ini gimana? Kita sebagai rakyat yang bahagia harusnya punya pemimpin yang membahagiakan juga, karena dia ada karena kita pilih. Tapi kenyataan sekarang tidak, jadi kita nggak mana bisa hidup bahagia. Nggak bahagia? Gimana ekspresi nggak bahagianya gimana Bu? Ya kebijakan-kebijakannya dari 10 tahun yang lalu tidak ada yang membuat kita bahagia, malah nyeng syaratkan. Itu mah Ibu melakoni. Ibu bukan, kami sebagai rakyat yang sadar dan pandai, pintar, pasti tahu kondisi seperti ini. Sadar dan pandai. Nah, harapannya dari demonstrasi ini apa Ibu? Harapannya dari demonstrasi ini, ya, kami sebenarnya fokusnya adalah menyadarkan rakyat bahwa negara kita ini sedang tidak baik-baik saja, dan presiden yang ada sebelum presiden yang akan dilantik ya, presiden yang sudah akan turun itu adalah presiden yang satu tidak punya ijazah, kedua karena dia tidak bisa buktikan ijazahnya yang sama terus nih, ngeles sana ngeles sini gitu kan. Kalau punya pasti nih ijazah gue gitu kan, gue juga punya ijazah gitu. Oh ijazahnya mana, ini ijazah gue gitu kan. Padahal kan kalau orang mau jadi presiden tuh persyaratannya banyak, tapi ini kenapa nggak punya ijazah bisa jadi presiden? Tanya ke KPU dong. Ya apa tadi pertanyaannya, lupa. Kok lupa dulu? Oh, yang kedua, soal melengsarkan Jokowi. Hari ini kan demonstrasi mau melengsarkan Jokowi ya? Ya kita sebenarnya tahu kalau tanggal 20 adalah pasti lengser, tapi kita tidak mau kalau lengsernya Jokowi itu secara terhormat. Kita harus tangkap dan adili sebisa mungkin sebelum tanggal 20. Iya, kalau kalian bisa. Oke, tangkap sebelum tanggal 20 ya? Iya. Berarti akan ada demo susulan setelah ini ya Bu? Oh, kami sampai tanggal 20 akan melakukan aksi untuk memintakan rakyat bahwa kita harus tangkap dan adili Jokowi. Oke. Tapi ngomong-ngomong tadi, apa makanannya tuh bukan nasi bungkus ya? Lontong semua nih. Kami bawa masing-masing dari rumah. Enak ya kalau demo sama ibu-ibu tuh. Oh iya pasti kenyang. Pasti kenyang ya? Iya. Bukan kami yang dibagiin, tapi kami yang membagikan. Sebagai pendemo, kami yang membagikan. Iya. Minum, makan. Tapi spiritnya luar biasa ya Bu ya? Harus. Ini ARM ini dari kota mana saja Bu? Kalau Aliansi Rakyat Bukan kebanyakan memang dari Jakarta. Kebanyakan dari Jakarta. Tapi ada juga dari Bogor, ada yang dari Bandung. Oh, oke. Ada dari Tangerang, ada dari Serang. Oke. Daerah sekitar sih nggak Jawa Tengah belakang. Oke. Jauh jangkauannya. Karena kita rutin hampir seminggu sekali kita pasti aksi. Berarti lontongnya masih ada yang sisa nggak Bu? Minta satu. Bercanda. Udah, oke. Semangat ya Bu. Semangat. Oke. Ini mau dirantai, mau dijebloskan, adili dan jebloskan ke penjara, miskinkan keluarganya. Hari ini Aliansi Rakyat Menggugat kembali mengadakan aksi. Kita ingin memperlihatkan sebagian kecil yang melakukan nepotisme. Di sini ada Joko Widodo, ada Ibu Iriana, ada Kesang beserta istrinya yang diduga menerima gratifikasi jet pribadi yang sampai sekarang hilang entah kemana. Tapi kita akan temukan karena apa? Karena KPK sudah memanggil mereka. Kita tunggu endingnya Kaisang seperti apa. Ada Paman Usman. Ada Paman Usman yang meloloskan Gibran sebagai Wapres di MK pada Pilpres 2024. Ada Bobi yang diduga sebagai Blok Medan menguasai tambang batu bara. Nikel ya Bob ya. Tidak hafal ya. Dari
rakyat. Karena pada akhirnya pengadilan rakyat yang akan menghakimi. Ketika lembaga hukum tidak bisa melakukan hukum yang sebenarnya, maka rakyat yang akan melakukan pengadilan rakyat. Kita lihat, kita di sini dalam beberapa waktu, seminggu ke belakang, menghadapi berbagai macam masalah yang dimunculkan. Dalam waktu dekat akan datang 10.000 ton beras diimpor. Artinya apa? Artinya petani kita dimatikan dalam keadaan hidup. Petani kita dimatikan dalam keadaan hidup. Dan ini harus menjadi perhatian kita seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, hilangnya Kaisang beserta istrinya, padahal sudah dipanggil. Dan atas gratifikasi yang telah tadi saya sebutkan, gratifikasi jet pribadi. Yang ketiga, ada apa namanya? Kurang hafal itu. Blok Medan menguasai tambang nikel. Ada beberapa lagi. Ada 5,3 juta ton nikel yang diselundupkan. Diselundupkan itu sudah termasuk kriminal. Jika ini tidak diungkap, maka rakyat akan marah. Yang terakhir, mana itu? Lalu hukum akan seperti apa nanti di pemerintahan Bapak Prabowo ketika tanggal 20 Oktober dilantik? Prabowo harus melupakan legasi buruk Jokowi jika dia ingin selamat. Satu kali lagi, Pak Prabowo harus meninggalkan legasi buruk Joko Widodo jika dia pemerintahannya ingin selamat. Yang terakhir untuk kita semua, 2025 akan ada krisis. Kenapa? Karena era Joko Widodo telah menumpuk hutang. Kita telah tercekik oleh rentenir global yang tentunya akan diwariskan ke era berikutnya, dan tentunya juga akan menjadi tekanan untuk seluruh rakyat Indonesia. Perhatian untuk seluruh rakyat Indonesia, kita ada di era yang terburuk dan kita akan menghadapi era terburuk untuk anak-anak kita. Selanjutnya Mbak Menuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerjanya sini Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa gimana? Ini terus. Terus. Oke. Ini sekarang ini kita sedang mengangkat KKN. Adalah hal yang sangat berat yang merusak negara kita. Tahu nggak kenapa korupsi tidak pernah terangkat? Karena yang melakukan itu adalah ya mereka juga. Dan kemudian kalau kita menganggap hal ini adalah remeh, kita akan menunggu kehancuran dari negara kita. Jangan dianggap remeh terhadap KKN. Dulu pada zaman Orba ada satu masa di mana pemerintahan bisa jatuh karena nepotisme. Tapi sekarang sampai 10 tahun dan kerusakannya malah makin masif dan makin gila. Tapi masih tetap anteng di atas. Kita adalah yang akan nomor satu, kita akan menghukum ya, menghadiri seluruh kroninya Jokowi, termasuk anak-anaknya. Ingat, dia pada saat anak-anak mahasiswa sedang lagi aksi, apa yang dilakukan? Naik jet pribadi, terus kemudian dengan roti 400.000 atau segala macam gitu ya. Itu adalah tindakan yang sangat tidak amoral, apalagi mengingat dia itu adalah kontroversial. Ya, kontroversial, dan mengingat dia itu adalah anak dari petinggi dari negara kita. Sekarang PR kita adalah kita harus mencari Kaisang. Itu aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita ingatkan untuk seluruh rakyat Indonesia dan warning untuk Bapak Prabowo Subianto. Jika Anda, pemerintahan Anda ingin selamat, maka tinggalkan legasi buruk rejim Jokowi. Satu lagi, tinggalkan legasi buruk rejim Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi untuk
Baku rampas mic. juga. Pak, pemerintah tidak akan pernah bersih selama Bapak masih mempunyai wakil yang berbau nepotisme. Jangan ya Pak ya. Ya, begitu aja. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman media, untuk ada closing statement dari Pak siapa tadi? Soal Rusman. Bukan Pak. Oh enggak mau. Enggak ada. Sudah. Oke. Demonya tuh kocak ya, lawak ini demonya. Semua sudah. Oke. Polisi mau ngomong. Jokowi. Tidak ada kalimat dari Paman Rusman, nggak ada. Anda semua adalah yang kami hukum. Kami tidak memberi Anda hak untuk bicara, oke? Jangan ada yang mau bicara. Ini mau dirantai, mau dijebloskan, adili dan jebloskan ke penjara, miskinkan keluarganya. Eksekusi mati. Baik sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan beberapa buah video di reaksi pada kesempatan kali ini. Mulai dari statement yang dilontarkan oleh Munarman, mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI, yang menginginkan agar utang luar negeri Indonesia ini dibebankan kepada Presiden Jokowi sebagai pribadi ya. Tidak boleh itu menjadi beban negara, tapi menjadi beban Presiden Jokowi secara pribadi. Dan bahkan mereka menggugat Jokowi sebagai warga negara, bukan Jokowi sebagai presiden, untuk mempertanggungjawabkan segala kebohongan yang ia lakukan selama menjabat sebagai presiden. Memang terkesan kocak, lucu, tidak masuk di akal, tetapi itulah mungkin orang sudah ya sakit hatinya sudah terlampau tinggi sehingga harus bisa menyampaikan unek-uneknya sekalipun itu tidak masuk akal. Lalu ada juga ya beberapa kelompok ibu-ibu tadi yang berdemo, tetapi kesannya ya sangat kocak ya. Lain kali kalau berdemo di briefing lebih dulu biar statement atau pernyataan mereka itu masuk akal ya, sesuai substantifnya. Jangan sampai ya hanya asal berteriak, berdemo, tetapi jadinya atau terkesannya kocak atau lawakan yang dibawakan saat demo itu. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.